Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taqiyan Ofarul Ibad dari kelas 1 CD4 Teknik Elektronika akan menjelaskan definisi etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya watak, kepribadian, sikap, atau karakter. Kerja dalam artian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi, intelektual, fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan maupun keakhiratan. Etos kerja dapat diartikan sebagai sikap dan semangat yang ada pada diri individu atau kelompok, bahkan masyarakat, terhadap semua bentuk usaha yang dilakukannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Secara terminologis, kata etos mengalami perubahan makna yang luas, digunakan dalam 3 pengertian berbeda, yaitu suatu aturan umum atau cara hidup, suatu tatanan aturan perilaku. Bahkan dalam pengertian lain, etos dapat diartikan sebagai tumuhat, yaitu berkehendak atau berkemauan yang disertai semangat yang tinggi dalam rangka mencapai cita-cita yang positif. Etos kerja adalah hasil dari suatu keyakinan umat Islam bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh ridho Allah. Islam tidak membiarkan seorang muslim kebingungan dalam mencari nafkah, bahkan telah memberikan solusi tuntas dan mengajarkan etika mulia agar mereka mencapai kesuksesan dalam mengais rezeki dan membukakan pintu kemakmuran dan keberkahan. Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik dan aturan jauh dari sifat tamak dan serakah, sehingga mampu membentuk sebuah usaha yang menjadi pondasi masyarakat madani dan beradab. Seluruh harta kekayaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia hanya sekedar sebagai pengelola. Maka makhluk yang bertugas sebagai pengelola tidak berhak keluar dari aturan pemilik harta. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat menyedihkan bila terdapat sebagian orang yang berpacu untuk meraih kenikmatan dunia dengan menghabiskan seluruh waktunya, sementara mereka melupakan tujuan utama penciptaan, yaitu beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun," dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dalil tentang etos kerja dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Tafsir Quran Surat At-Taubah ayat 105 berdasarkan Tafsir Al-Mukhtasar atau Markaz Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Soleh bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram. Dan katakanlah, wahai Nabi, kepada orang-orang yang telah ikut berjihad, berbuatlah kalian karena Allah dengan apa yang Dia ridhoi dan ketaatan kepadanya, dan menunaikan kewajibannya dan menjauhi maksiat kepadanya, maka Allah akan melihat amal kalian. Begitu pula Rasul-Nya dan kaum mukminin. Dan jati diri kalian akan menjadi jelas urusan kalian. Dan kalian akan dikembalikan pada hari kiamat kepada Zat yang mengetahui perkara rahasia dan perkara nyata dari kalian. Lalu Dia akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang dahulu kalian kerjakan. Dalil Al-Quran yang selanjutnya yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Qasas ayat 77. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tafsir Quran Surat Al-Qasas ayat 77 berdasarkan Tafsir Al-Muhtasar atau Markaz Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholeh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Dan carilah pahala negeri akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu berupa harta benda, dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah melalui harta itu di dunia ini. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia dengan jalan bersenang-senang di dunia ini dengan hal-hal yang halal tanpa berlebihan. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang dengan memberikan sedekah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan harta yang banyak. Janganlah kamu mencari apa yang diharamkan oleh Allah berupa tindakan berbuat kerusakan di muka bumi dan penganiayaan terhadap kaummu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, dan Dia akan membalas mereka atas amal perbuatan buruk mereka. Rasulullah SAW juga bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang etos kerja yang berbunyi dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sekiranya seseorang dari kalian mengambil talinya pengikut untuk membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia menjualnya sehingga Allah menjaga wajahnya dengannya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia, entah mereka memberinya atau tidak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menganjurkan seseorang untuk bekerja dalam rangka mencari rezeki, walaupun hal itu memaksanya untuk bersusah payah. Karena seseorang peminta-minta akan menyematkan kehinaan pula di wajahnya saat ia meminta-minta dan saat ia ditolak diberi apapun. Dan perilaku tersebut juga akan menyulitkan kepada orang yang diminta saat ia harus memberi semua orang pengemis. Dengan bekerja, kita menjaga kehormatan dan kemuliaan diri, memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengorbankan harga diri. Hasil etos kerja. Etos kerja atau kerja dalam konsep Islam bukanlah semata-mata terkait dengan kegiatan ekonomi, melainkan sesuatu kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari watak moral dan religius. Islam memandang bahwa pekerjaan adalah bagian dari ibadah. Kerja yang dimaksud dalam kategori ibadah tersebut bukanlah yang semata-mata hanya mencari harta atau melakukan penumpukan modal untuk kepentingan dunia semata, melainkan kerja yang bermuara pada etos kerja dan semangat pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan segala perintahnya. Indikator orang yang mempunyai etos kerja dan mendorong seseorang untuk bekerja tampak pada sikap dan perilaku yang dilandaskan pada adanya keyakinan bekerja adalah ibadah. Indikator itu diantaranya adalah memiliki jiwa kepemimpinan, selalu berhitung, menghargai waktu, tidak pernah merasa puas berbuat baik, hidup hemat dan efisien, memiliki jiwa wirausaha, memiliki insting untuk bersaing, keinginan untuk mandiri, haus terhadap ilmu, berwawasan makro universal, memperhatikan kesehatan dan gizi, ulet, pantang menyerah, berorientasi pada produktivitas, dan memperkaya jaringan silaturahmi.
untuk umat muslim yang benar-benar mengikuti etos kerja sesuai dengan Al-Quran dan hadis. 14 indikator yang telah disebutkan tadi harus dimiliki oleh mereka. Itulah hasil yang diperoleh dari mengikuti etos kerja sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata dasar wirausaha. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal. Sedangkan pengertian wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Dari definisi tentang wirausaha di atas, terdapat 3 tema penting yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, pursuit of opportunities, yaitu mampu membaca peluang karena perubahan situasi dan lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Yang kedua, innovation, yaitu melakukan perubahan baik pada bentuk, cara maupun produk yang dihasilkan berbeda dan mengalami kemajuan dari sebelumnya. Yang ketiga, growth, yaitu menginginkan pertumbuhan yang lebih besar dan semakin besar dengan segala kreativitas dan inovasi. Kewirausahaan dan perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, masalah yang erat kaitannya dengan hubungan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan antar manusia yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik, serta diperintahkan untuk berusaha mencari rezeki. Dalam mencari rezeki, maka harus mencari pintu yang terbuka lebar dan jumlah yang banyak yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu rezeki yang banyak dan terbuka lebar adalah melalui kewirausahaan. Semangat kewirausahaan terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 61, Quran Surat Al-Mulk ayat 15, dan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Sehingga jelas bahwa dalam Al-Quran tidak membedakan antara wirausaha dengan agama. Hal sebaliknya terjadi. Al-Quran sangat mendukung adanya peningkatan kualitas dalam kewirausahaan. Kewirausahaan dalam Islam merupakan suatu ibadah yang akan mendapatkan pahala apabila dilaksanakan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan melakukan berwirausaha dan transaksi dilakukan secara jujur, adil, dan jangan membuat konsumen kecewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Selain dalam Al-Quran, dalam hadis dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan kewajiban, di samping sejumlah tugas yang lain yang telah diwajibkan. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satupun makanan yang lebih baik daripada yang dimakan dari hasil keringat sendiri. Konsep berwirausaha dalam Islam dikenal dengan istilah tijarah atau berdagang, bertransaksi. Konsep berwirausaha dalam Islam yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan umat Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu siddiq. Siddiq artinya adalah berkata benar dan jujur.
seorang wirausaha Islam harus mampu meniru sifat Rasulullah SAW, yaitu berkata jujur dan bertindak benar. Artinya, baik pemimpin ataupun karyawan dalam berwirausaha harus bisa berperilaku benar dan jujur kepada setiap keputusan dan tindakan jujur kepada konsumen, pesaing, sehingga usaha yang dikelola dijalankan dengan prinsip kebenaran dan kejujuran. Jujur dalam hal ini berkaitan dengan pada saat bertransaksi dengan nasabah, mengedepankan kebenaran informasi, menjelaskan keunggulan barang. Jika ada kelemahan atau cacat pada produk, maka disampaikan kepada calon pembeli. Dalam berwirausaha, kejujuran sangat penting karena bentuk kesungguhan dan ketepatan, atau sering disebut mujahadah dan itqan. Dalam hal ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan, menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu. Yang kedua, amanah. Amanah yaitu sifat kepercayaan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Amanah dan bertanggung jawab merupakan kunci sukses dalam menjalankan berwirausaha. Memiliki sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap diri seorang muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Tugas manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertanggungjawabkan. Implikasi dari cara pandang ini adalah pengakuan sekecil apapun upaya dan perbuatan manusia, baik atau buruk, tetap mendapat perhatian dari Allah dan akan mendapatkan balasan yang kembali kepada diri sendiri. Manusia bebas memilih jalan yang salah, musyrik, munkar yang akan mengantarkannya pada kerusakan, kesehatan, dan kehancuran moral. Sehingga konsekuensinya, jika manusia berbuat kebaikan, maka dia diberi pahala dan kehidupan yang baik. Yang ketiga, tabligh. Tabligh yaitu kemampuan menyampaikan, kemampuan berkomunikasi efektif. Wirausaha yang efektif merupakan kemampuan menyampaikan komunikasi. Kewajiban semua nabi untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang menyangkut di dalamnya hukum agama. Dalam sudut pandang kewirausahaan berbasis syariah, Tuhan telah memberikan kemampuan istimewa pada manusia. Tentu sudah sepantasnya manusia juga memilih jalan hidup yang istimewa dengan kemampuan yang dimilikinya. Para wirausahawan harus mampu melatih diri dari menyampaikan ide dan produk bisnisnya. Harus mampu menyampaikan dan mempromosikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran, serta mampu mengkomunikasikannya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Hal yang paling penting harus mampu menjembatani antara pihak perusahaan dan pihak customer. Yang keempat, fatonah. Sifat fatonah merupakan memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Dalam hal ini, pengusaha yang cerdas merupakan pengusaha yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Dalam kewirausahaan berbasis syariah, Allah menghendaki manusia bersikap cerdas dalam menyikapi kehidupan. Allah telah menyediakan dan memudahkan alam ini bagi manusia. Allah juga telah menganugerahi manusia potensi berupa berbagai kemampuan mengelola dan mengatur alam. Manusia cerdas adalah manusia yang pandai memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya, seraya tetap mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam berwirausaha, sifat fatonah adalah bahwa semua kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan harus dilakukan dengan kecerdasan, dengan memanfaatkan potensi akal dan pikirnya yang ada untuk mencapai tujuan. Memiliki sifat jujur, benar, dan bertanggung jawab tidak cukup dalam mengelola bisnis secara profesional. Para pelaku wirausaha juga harus memiliki sifat fatonah,
yaitu sifat cerdas, cerdik, dan bijaksana agar usahanya lebih efektif dan efisien. Wirausaha cerdas harus selalu melatih diri dalam mengasah kecerdasan, karena wirausaha diperlukan visi, kreativitas, ketekunan, inovasi, dan kreativitas agar barang atau produk diterima oleh seluruh customer. Bisnis adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syariat adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu sholat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktu. Alangkah baiknya jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah ketika azan telah dikumandangkan. Yang terakhir yaitu ciri wirausaha dalam Islam. Seorang muslim yang berwirausaha sesuai dengan syariat Islam harus memiliki karakteristik dalam berwirausaha sebagai berikut. Yang pertama, proaktif, yaitu suka mencari informasi yang ada hubungannya dengan wirausaha yang diikutinya, agar mereka tidak ketinggalan informasi, sehingga segala sesuatunya dapat disikapi dengan bijak dan tepat. Yang kedua, produktif, yaitu mementingkan pengeluaran yang bersifat produktif daripada yang bersifat konsumtif, merupakan kunci untuk sukses. Memperhitungkan dengan teliti dan cermat dalam memutuskan pengeluaran uang untuk hal-hal yang produktif bisa menekan kecenderungan pada hal-hal yang bersifat kemewahan dan gengsi yang tidak menghasilkan keuntungan. Yang ketiga yaitu pemberdaya. Maksudnya orang yang mampu mengatur-ngatur apa yang harus dilakukan oleh orang-orang. Mereka dapat menangani pekerjaan dengan membagi habis tugas dan memberdayakan orang lain dalam pembinaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, di satu sisi tujuan bisnisnya tercapai, dan di sisi lain, orang yang bekerja padanya juga diberdayakan, sehingga mendapatkan pengalaman, yang pada gilirannya nanti dapat berdiri sendiri, berkat pemberdayaan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Yang keempat yaitu tangan di atas. Maksudnya, setiap rezeki yang diterima harus ada sebagian yang dibagikan kepada orang-orang yang kurang beruntung, yang diberikan secara ikhlas tentunya. Bagi para wirausaha, tangan di atas merupakan hal yang penting dalam hidupnya, karena setiap pemberian yang ikhlas menambah kualitas dan kuantitas rezekinya dan hidupnya penuh berkah. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Tangan di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. 5. Rendah hati. Sejatinya, menyadari keberhasilan yang dicapainya bukan sepenuhnya karena kehebatannya, tetapi ia sadar betul bahwa di samping upayanya, ia juga tidak terlepas dari pertolongan Allah, dan harus diyakini dengan betul bagi para wirausahawan muslim, sehingga akan selalu bersyukur dan tawadu. 6. Kreatif, yaitu mampu menangkap dan menciptakan peluang-peluang bisnis yang bisa dikembangkan, sehingga ia tidak pernah khawatir kehabisan lahan bisnisnya. Yang terakhir yaitu inovatif. Sifat inovatif selalu mendorong kembali kegairahan untuk meraih kemajuan dalam berbisnis, mampu melakukan pembaruan dalam menangani bisnis yang digelutinya, sehingga bisnis yang dilakukannya tidak pernah usang dan selalu dapat mengikuti perkembangan zaman.